Langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan program ini. Kita sudah terhubung melalui sambungan virtual langsung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Bapak Pratikno. Halo, selamat sore Pak Pratik, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak tadi Bapak sepertinya langsung ke Bojonegoro ya Pak ya untuk kick off dan memantau langsung pelaksanaan. Mungkin boleh cerita Pak di awal ini terkait dengan pembukaan di hari ini. Seperti apa tadi antusiasme yang tergambar di sana Bapak? Antusiasme siswa luar biasa. Saya tadi melihat langsung di SMP ya. Jadi siswa menyambutnya dengan gembira, tidak ada ketakutan, tidak ada apa, jadi ceria sekali. Dan kita juga bisa lihat kan, sejak di launching tanggal 10 Februari yang lalu, saat ini sudah sekitar 16 juta peserta pemeriksaan kesehatan gratis. Ini saja juga sudah menunjukkan antusiasme yang tinggi dari warga. Dan tadi saya ketemu dengan para siswa, orang tua sebagian, para guru juga antusias untuk menyambut pemeriksaan ini. Karena ini kan mengidentifikasi penyakit sejak dini lah, kira-kira agar bisa dicegah begitu dan diobati. Baik, nah ini kan sangat penting ya Pak, sangat diapresiasi untuk generasi masa depan kita yang lebih sehat lagi secara fisik juga. Lantas untuk mekanismenya nanti Pak dilakukan akan seperti apa sih Pak koordinasinya? Jadi dari pemeriksaan ini kan ditemukan beberapa permasalahan kesehatan di anak-anak. Misalnya tadi di sekolah yang saya ikut terlibat melihat langsung itu permasalahan satu gigi adalah permasalahan umum yang ditemukan. Kemudian masalah mata ya ini juga penting untuk dilakukan karena ternyata cukup banyak terganggu dengan di penglihatan yang perlu bantuan kacamata. Nah, kemudian yang juga sangat memprihatinkan adalah ditemukan beberapa kasus kadar gula yang tinggi di dalam darah. Nah, ini sesuatu yang memprihatinkan sekali bagi anak-anak sudah ditemukan itu karena mungkin juga pola makan yang tidak bagus, konsumsi gula yang terlalu tinggi, kemudian olahraga yang kurang cukup. Jadi salah satu yang paling mengerikan adalah yang memprihatinkan adalah kenaikan gula darah. Nah, tindak lanjutnya nanti ini puskesmas akan tindak lanjuti. Jadi kalau ditemukan itu kan terus kemudian diundang ke puskesmas, dilakukan pengobatan dan sekaligus edukasi. Yang penting kan pencegahannya ini yang penting. Yang paling utama bagaimana kita mengobati yang sakit dan kemudian melakukan pencegahan berikutnya. Baik, nah target 53 juta peserta didik ini Pak bisa di breakdown mungkin ini untuk meliputi seluruh provinsi ya Pak, artinya dari tingkatan mulai SD sampai dengan SMK. Betul, jadi target 53,8 juta siswa itu mulai dari SD, SMP sederajat dan SMA sederajat. Di antaranya ada sekitar 11 juta santri, termasuk kita juga dalam volume yang kecil ada juga yang tidak masuk di dalam satuan pendidikan. Jadi kita menemukan juga yang usia 7-17 tahun tidak masuk dalam satuan pendidikan. Misalnya ada santri yang pesantren yang tidak ada pendidikan formalnya. Ini sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur juga. Sehingga anak-anak usia 7-17 tahun yang tidak masuk dalam satuan pendidikan formal pun diikutkan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Baik. Kemudian Bapak menjelaskan juga ya dari hasil awal saja sudah terlihat ya Pak identifikasi penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang paling sering muncul ya di anak-anak sekolah seperti gigi, mata, dan kadar gula tinggi. Ini juga temuan yang menarik ya Pak ya. Lantas untuk pemeriksaannya sendiri nanti rencananya akan dilakukan 1 kali dalam 1 semester atau seperti apa sih Pak? Tadi saya juga sudah koordinasi tadi pemeriksaan kesehatan gratis itu kan dilakukan oleh puskesmas, dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan, Kemenkes juga timnya Kemenkes juga mengawal. Dari situ kemudian dilakukan
penjadwalan untuk pengobatan. Tadi juga sebagian juga langsung diberi saran, diberi pengobatan begitu. Tapi yang paling utama tadi saya minta supaya kalau sudah agak perlu penanganan khusus, misalnya mata, terus kemudian kadar gula darah, ya harus mengundang orang tua. Jadi ini penanganannya tidak cukup di anak sendiri, tetapi juga keterlibatan orang tua menjadi sangat penting agar bisa dilakukan langkah-langkah untuk mencegah penyakit yang lebih kronis ke depannya. Baik, nah ini kan karena masih di tahap awal ya Pak Pratikno, kira-kira kemarin dalam proses mempersiapkan terkait dengan program cek kesehatan gratis bagi anak-anak ini dan akan dilakukan juga secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Apakah ada kendala yang ditemukan mungkin dari persiapan sisi logistik mungkin atau cara membuat rentang koordinasinya dengan instansi terkait seperti apa Pak? Dan strateginya gimana? Kalau dari sisi, karena ini kan kita peran puskesmas sangat penting. Kemudian kita juga berpengalaman untuk penanganan dulu ya waktu COVID. Jadi ini pembelajaran dari COVID luar biasa. Memang programnya sangat besar. Peran puskesmas sangat sentral. Jadi peran pemerintah daerah sangat sentral. Jadi kuncinya adalah satu, dukungan dari pemerintah daerah yang menggerakkan aparatnya ya, terutama dari puskesmas, dinas kesehatan, kemudian dukungan dari sekolah. Di sekolah itu terutama sekali peran dari unit kesehatan sekolah dan juga jajaran para guru untuk pelaksanaan, karena sudah standar pengetesan. Jadi kalau di SD itu kan ada sekitar 13 pemeriksaan, kemudian kalau SMP itu ada 15 pemeriksaan, SMA dan sederajat itu 14 pemeriksaan. Jadi itu adalah pemeriksaan yang standar yang tersedia di puskesmas. Jadi ini hanya scheduling saja. Kemenkes mengawal supaya ketersediaan peralatan itu tercukupi di level puskesmas. Baik, nah tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak terkait dengan apa saja yang diperiksa dan temuan-temuan di lapangan. Apakah dalam proses pemeriksaan kesehatan bagi siswa ini Pak juga termasuk untuk mengidentifikasi screening terkait dengan persoalan dari sisi kesehatan kejiwaan Pak? Mungkin ada siswa yang mengalami kecemasan berlebih, cara menanganinya ini seperti apa Pak? Iya, salah satu jadi misalnya sebagai satu contoh ya, untuk SD itu dilacak riwayat imunisasi, tekanan darah, gula darah, TBC, risiko TBC, telinga, mata, gigi, termasuk kesehatan jiwa. Itu terdeteksi, jadi kesehatan mental ya. Kemudian hepatitis B, kesehatan reproduksi, dan lain-lain, termasuk pengecekan mengenai rokok dan gizi. Jadi cek kesehatan jiwa, kesehatan mental juga masuk di dalam salah satunya. Ini menjadi perhatian kita juga karena di era digital, penggunaan gadget itu juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas mental anak ya, karena informasinya terlalu berlebihan, informasi yang tidak tepat untuk mereka. Nah, kadang-kadang juga bully melalui dunia digital. Nah, itu yang kita perhatikan sangat serius. Jadi bukan hanya fisik, tetapi juga kesehatan jiwa, kesehatan mental. Oleh karena itu, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Pak Menteri Kesehatan juga mendorong kembali, satu adalah UKS diaktifkan. Yang kedua, bahwa itu guru yang mendampingi siswa, ya, guru yang mendampingi siswa kaitannya biasanya hanya untuk ngurusi kenakalan remaja dan seterusnya. Itu semua guru harus bisa menjadi pendamping kesehatan jiwa anak. Jadi Mendikdasmen sedang menyiapkan training untuk semua guru agar semua guru bisa menjadi guru pendamping, bukan hanya guru pelajaran ya.
Baik, semua guru dilibatkan ya Pak, tidak hanya sesuai dengan mata pelajaran yang ia emban. Nah kemudian Pak, karena masih di tahap awal ya Pak, mungkin bisa diceritakan juga untuk evaluasi dari program cek kesehatan gratis bagi siswa ini nantinya akan dilakukan setelah berapa lama pelaksanaannya Pak? Kalau ini kan dilakukan harapannya ya dalam berapa bulan ini sudah bisa selesai. Memang kan volumenya sangat besar ya, 53,8 juta itu adalah volume yang sangat besar. Di saat yang sama puskesmas juga harus melayani umum. Oleh karena itu umum tetap berjalan di puskesmas, tetapi kemudian hari-hari ini sekolah masuk. Kita harapkan dalam waktu berapa bulan ini bisa selesai lah. Saya belum cek dengan schedule terakhir dari Kementerian Kesehatan. Harapannya bisa segera dukungan dari masing-masing Pemda ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini saya mengharapkan dukungan dari kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemeriksaan cek kesehatan gratis di sekolah. Baik. Dan juga untuk umum. Baik, terakhir Pak Menko, kalau untuk sampai dengan saat ini Kemenko PMK apakah sudah juga menyiapkan mungkin Pak rencana untuk mendorong agar ada langkah lanjutan nih Pak untuk menciptakan ekosistem sehat di sekolah, karena kan dari pemerintah sudah bagus nih melakukan cek kesehatan agar tidak hanya berhenti di sini saja tetapi ekosistem ini terbangun terus sehingga generasi kita ini benar-benar sehat secara fisiknya juga. Silakan Bapak. Iya. Dalam hal ini beberapa inovasi sudah dilakukan, misalnya gaya hidup sehat, terus kemudian kan ada MBG, makan bergizi gratis, kemudian ada kegiatan senam, terus kemudian guru konseling, semua guru harus bisa menjadi guru konseling, oleh karena itu nanti akan ada training-training untuk konseling. Harapannya nanti begitu ini sehingga monitoring kesehatan bukan semata-mata ketika ada di awal saja, tapi monitoring kesehatan dilakukan secara gradual. Kemendikbudrismen sudah merancang berbagai macam inisiatif ya, Bapak kita sudah tahu ada senam pagi. Nah kita juga perlu untuk meningkatkan fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga di sekolah harus mendapatkan perhatian yang lebih utama lagi adalah di rumah. Jadi kesadaran dari orang tua untuk mengawasi anaknya agar makan bergizi, agar berolahraga secara rutin, tidak makan makanan yang terlalu berlemak ya, terlalu manis yang biasanya itu diperoleh anak-anak melalui berbagai macam jajanan. Jadi kontrol pendidikan dari orang tua dan lingkungan sekitar menjadi sangat penting. Baik, kita apresiasi ya Pak ya terkait dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, dan kita harapkan generasi masa depan Indonesia ini benar-benar fit secara fisik dan juga secara kognitif ya. Terima kasih Bapak Menko Pratikno telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih. Mohon dukungan selalu.